Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Melina Pamuji dengan NIM Q94219139, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sebagai reviewer akan mereview jurnal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Rizka Ayu Setiawati, SE MSM. Baik, judul jurnal yang akan saya review adalah The Determinant of Capital Structure in Coal Mining Industry on the Indonesia Stock Exchange. Dalam bahasa berarti penentu struktur permodalan industri pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Investment Management and Financial Innovation, volume 17, issue 1 dan 11 halaman, tahun 2020, penulis Sutomo dan kawan-kawan, tanggal review 10 Desember 2021. Abstrak dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria abstrak yang baik dan benar, di mana memiliki 4 komponen, yakni tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, tujuan direpresentasikan pada kalimat yang berwarna biru. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, dan harga komoditas batubara terhadap struktur modal dengan proxy debt to equity ratio atau DER pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang kedua, adanya metode yang direpresentasikan dalam kalimat yang berwarna merah. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan perusahaan publik resmi di situs BEI dengan menggunakan teknik regresi berganda. Kemudian juga terdapat hasil yang direpresentasikan pada kalimat berwarna pink. Penelitian ini menemukan bahwa hanya profitabilitas dan struktur aset yang secara signifikan mempengaruhi permodalan struktur diproksikan dengan DER, pengaruh profitabilitas negatif, sedangkan pengaruh struktur aset positif. Kemudian juga terdapat kesimpulan yang direpresentasikan pada kalimat berwarna hijau. Berdasarkan hasil ini, manajer mulai mempertimbangkan untuk menyeimbangkan kembali penggunaan dana eksternal jika tingkat profitabilitas meningkat. Selain itu, mereka juga perlu menjaga struktur aset perusahaan dan menyeimbangkan aset tetapnya agar struktur permodalan tetap terjaga dengan baik. Secara umum, temuan mendukung teori pecking order. Kemudian berikutnya, pengantar. Perkembangan bisnis perusahaan akan selalu membutuhkan tambahan dana atau modal. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari sumber internal dan eksternal atau melalui penggunaan hutang. Perusahaan juga harus mempertimbangkan penggunaan modal eksternal berupa hutang. Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan berdampak luas, terutama jika perusahaan menggunakan hutang yang sangat besar, sehingga mengakibatkan beban tetap yang harus ditanggung perusahaan semakin besar. Berbagai penelitian menemukan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Meskipun banyak penelitian serupa mengenai struktur modal di kawasan ASEAN, sepengetahuan penulis, penelitian yang menggunakan sampel yang diambil dari industri batubara sangat jarang. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengaruh beberapa variabel independen, yaitu struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan harga komoditas batubara terhadap debt to equity ratio pada suatu industri, yaitu industri pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara terlibat karena sektor ini dinilai memiliki resiko yang cukup besar dan kompleks. Untuk critical review-nya, pendahuluan ini sudah termasuk dalam kategori pendahuluan yang baik karena tidak terlalu panjang atau terlalu sedikit.
di mana idealnya pendahuluan berkisar 10 hingga 20% dari keseluruhan total tulisan. Yang berikutnya, populasi dan sampel. Seluruh perusahaan di bidang pertambangan batu bara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kemudian pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2018. Data tersebut diperoleh dari situs resmi BEI. Kemudian metode. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas data dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastistas dengan menggunakan uji Glasser, uji autokorelasi dengan menggunakan statistik Durbin-Watson, dan uji multikolinearitas dengan menggunakan variance inflation factor. Untuk menerapkan model terbaik untuk data panel, diperlukan beberapa pengujian seperti uji Chow dan uji Hausman. Untuk critical review-nya, pada metode tidak dijelaskan apakah penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Kemudian hasil. Pada hasil pengujian hipotesis pertama, ROA sebagai variabel bebas memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,079 yang signifikan pada 5%. Oleh karena itu, H1 atau hipotesis 1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal didukung. Hasil pengujian hipotesis kedua, koefisien ROA adalah minus 0,079, yang artinya jika ROA naik 1%, maka DER akan turun 0,079 dengan asumsi lain variabel konstan. Ln size sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,281. Namun, hal itu tidak mempengaruhi struktur permodalan secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal tidak didukung. Berikutnya hasil pengujian hipotesis ketiga. Struktur aset sebagai variabel independen memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 2,154 yang signifikan pada 1%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal didukung. Hasil pengujian hipotesis keempat. Koefisien struktur aset sebesar 2,154, artinya jika struktur aset naik 1, maka DER akan lebih tinggi 2,154 dengan asumsi variabel lain konstan. Dan price atau variabel harga batu bara sebagai variabel bebas memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,499, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Oleh karena itu, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa harga batu bara memiliki efek positif pada struktur modal tidak didukung. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI. Dengan penelitian ini, struktur modal diwakili oleh debt to equity ratio. Dari 4 hipotesis yang dirumuskan, hanya 2 hipotesis yang dapat diterima, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 3. Hipotesis 1 yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal terdukung. Sedangkan hipotesis 3 yang menyatakan struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari semua variabel independen yang diteliti,
ternyata hanya 2 variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan batu bara, yaitu variabel profitabilitas yang diwakili oleh ROA dan variabel struktur aset. Profitabilitas mempengaruhi struktur modal secara negatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa ROA berpengaruh dominan terhadap DER dan koefisien determinasi sebesar 26,8% yang menunjukkan kemampuan seluruh variabel independen untuk menjelaskan besarnya variasi variabel independen sebesar 26,8%. Temuan ini mendukung teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal sebelum menggunakan dana eksternal. Critical review-nya, penulis telah merefleksikan hasil penelitiannya secara akurat dan telah menjawab dari hipotesis yang telah disajikan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.